Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi pelajaran makulat kita gitu loh. Ini kita sebenarnya udah masuk ke makulat al idhofah. Ini pertemuan ke berapa ketiga untuk makulat idhofah. Jadi makulat idhofah ini makulat yang paling luas yang yaitu aridatul li jami'il makulat. Yaitu bisa mensifati, bisa mendatangi semua makulat, bahkan untuk makulat dirinya sendiri seperti yang sudah kita sebutkan contohnya pada pertemuan sebelumnya kan. Nah, nah ini apa, ilmu makulat ini termasuk nau'un min fanil hikmah, termasuk bagian dari ilmu hikmah gitu. Nah, karena dia itu ilmu hikmah, maka dia mau filsafat, maka dia bisa berguna untuk semua analisis ya gitu. Apalagi filsafat yang zaman klasik ini, filsafat yang menyeluruh gitu. Cirinya adalah menyeluruh gitu, membahas sangat sangat dan cukup detail gitu, sehingga sangat kelihatan apa manfaatnya untuk ilmu-ilmu yang lain gitu. Nah, makanya di buku-buku, di kitab-kitab dalam ilmu-ilmu Islam itu hampir semua analisis untuk level yang advance, yang hasya itu selalu ada diselipin analisis-analisis filsafat, analisis logika gitu, analisis filsafat termasuk ilmu akulat. Karena untuk memperdalam gitu, mau tidak mau harus ada pembahasan yang menyentuh kepada haqiqul asya gitu. Kenapa kok bisa menyeluruh seperti itu? Karena kan ilmu hikmah adalah ilmun bahithun an ahwali a'yanil mawjudat, an ahwali a'yanil mawjudat ala ma hiya alaihi biqadri taqal basyariyah gitu. Ilmu yang membahas tentang ahwal-ahwal a'yan mawjudat ala ma hiya alaihi. Tapi ada yang bilang bukan a'yan mawjudat tapi ahwal-ahwal al mawjudat, semua uh, keadaan-keadaan mawjud gitu. Termasuk dalam wujud. Ya, tapi dibahasnya dalam perspektif yang alamah yang lain, membahas hakikatnya gitu, membahas hakikatnya biqadri taqal basyariyah, sesuai kemampuan manusia gitu loh. Karena hakikat yang dicapai oleh hikmah tentu saja nggak semua hakikat itu mustahil gitu loh. Nah, huruf termasuk minal maujudat, maka analisis filsafat juga masuk ke dalam analisis, juga bisa diterapkan dalam analisis kebahasaan gitu. Termasuk fiil, perbuatan, itu juga termasuk apa, maujudat, maka juga bisa dianalisis lewat pendekatan filsafat gitu. Jadi untuk melengkapi, termasuk ilmu sendiri itu kan kaifun gitu loh, atau idofatun. Nah, itu sendiri bagian dari um, analisis terhadap apa itu perbuatan, apa itu kaifun, kualitas apa itu idofah gitu loh, relation gitu loh. Itu bagian dari ilmu filsafat, yakni ilmu makulat gitu. Karena itu ilmu makulat ini menjadi sangat penting kayak gitu. Mungkin manfaatnya nggak kelihatan sekarang, atau nggak kelihatan begitu jelas sekarang, tapi orang yang terus menerus membacanya pasti akan mendapatkan manfaat-manfaat. Nanti mungkin setelah ilmu makulat ini selesai, mungkin mungkin ke, mungkin kembali ke basic lah, kembali ke belajar ilmu mantik lah, ilmu mantik pakai matan yang kecil saja gitu, nggak pakai syarah gitu. Nanti setelah itu bisa masuk ke ilmu nahwu dan seterusnya gitu, kayak gitu, biar biar tahu apa rangkaian dari ilmu-ilmu Islam secara lebih menyeluruh gitu loh. Oke, saya bagikan saja teksnya, bagikan layarnya.
Oke, kita sampai di sini min khawasul idhofah takafu. Oke. Sebelumnya makulatul idhofah itu didefinisikan sebagai an-nisbah al-mutakarrirah, yakni nisbah atau relasi yang terulang. Jadi dia tidak bisa sesuatu nisbah yang tidak bisa dipikirkan, tidak bisa dipahami, tidak bisa dimengerti oleh akal kecuali menghubungkan dengan nisbah yang lain. Nah, sementara nisbah yang lain itu juga tidak bisa dipahami kecuali dengan menghubungkan pada nisbah yang pertama gitu. Seperti hubungan antara al-ab sama al-ibn gitu loh. Seseorang disebut bapak al-ab gitu karena dia adalah orang yang memiliki anak. Nah, sementara anak disebut anak karena dia memiliki karena dia memiliki bapak gitu. Jadi al-ab man lahu ibnun wal ibnu man lahu abun gitu. Nah, hubungan antara relasi ini loh yang double relation itu loh. Ini disebut sebagai makulatul idhofah. Kayak gitu. Seperti hubungan antara jinsun sama nauun. Jinsun al-makula ala kathiri mukhtalifi nabil haqiqah fi jawabi ma huwa gitu loh. Sesuatu yang kulli yang digunakan untuk mensifati banyak hal yang beragam hakikatnya. Fi jawabi ma untuk menjawab pertanyaan ma huwa. Nah, beragam hakikatnya itu adalah nau. Jadi dalam definisi jinsun terus di dalamnya itu harus terpikirkan nau gitu. Sementara nau itu dalam definisinya itu harus sudah terpikirkan jinsun karena dia diartikan sebagai kuliyun maqulun ala katsirin muttafiqin bil haqiqah fi jawabi ma huwa. Karena dia gampangnya itu jinsun itu man lahu ma tahtahu anwa, sementara nau adalah ma fauqahu jinsun gitu. Nah, hubungan antara satu hal tidak bisa dipikirkan kecuali menghubungkan dengan hal yang lain, sementara hal lain itu juga tidak bisa dipikirkan kecuali direlasikan dengan dia yang pertama. Nah, ini hubungan semacam ini disebut sebagai makulatul idhofah. Nah, oke, sekarang kita masuk ke min khawasil idhofah gitu loh. Karakteristik yang khas dari al idhofah gitu. Min khawasil idhofah. Yang pertama ada at-takafu, yakni at-tamathul fi luzumil wujud bil quwwah wal fi'li fil kharij wa dhihni. Yakni at-tamathul fi luzumil wujud. Jadi sama dalam uh, implikasi keberadaan gitu loh. Kalau ada maka kalau satunya ada maka yang lain juga ada, kalau yang lain tidak ada maka tidak ada pula. Bil quwwah wal fi'li, baik dalam hal potensial wal fi'li maupun aktual, fil kharij wa dhihni, di luar pikiran maupun dalam pikiran gitu. Kalau wujudnya memang ada gitu. Jadi misalnya bapak sama anak gitu. Hubungan antara bapak sama anak ini hubungan yang idhofah, makulatul idhofah atau atau tadhaif gitu. Kenapa? Kalau misalnya bil wujud, kalau ada bapak disebut bapak itu karena memang kenyataannya memiliki anak. Nah, anak itu disebut anak karena kenyataannya memiliki bapak gitu. Entah bapaknya sudah meninggal atau enggak. Pokoknya dia kan memiliki bapak gitu. Nah, kayak gitu. Atau potensial bapak ini orang ini akan disebut sebagai bapak kalau dia memiliki anak. Anak juga ini akan bisa dinamakan anak kalau dia punya potensi kalau dia memiliki bapak gitu loh. Sama gitu loh. Anak dalam kandungan misalnya belum lahir, dia punya potensi untuk disebut sebagai anak karena dia memiliki bapak gitu. Kayak gitu loh. Wadhihni begitu juga misalnya dalam pikiran gitu. Konsepsi tentang al jinsu sama an-nau gitu loh. Jinsu adalah sesuatu yang memiliki nau. Nau adalah sesuatu yang di atasnya ada jinsun. Itu ini saja itu sudah masuk gitu loh. Sudah termasuk dalam kategori contoh makulatul idhofah gitu. Bimana anna kulla wahidatin
minhuma mulazimatun lil ukhra fil wujud. Dengan arti bahwa masing-masing dari keduanya, baik yang pertama maupun yang kedua, torof satu sama torof yang kedua itu mulazimatun lil ukhra, itu berimplikasi kepada yang lain fil wujud, dalam wujudnya. Kalau satunya ada, pasti torof yang kedua pasti ada. Khawasul idhofah itu semacam itu. Begitu juga dalam adam, ya gitu. Wafil adam nanti. Fa'idha wujidat ihdahuma wujidat ukhra, jika salah satunya ada, salah satu torofnya ada, maka torof yang lain pasti ada juga. Gitu. Wafil adam, begitu juga dalam mulazimatul ukhra wahidat, anakula wahidat minhum mulazimatul ukhra fil adam, dalam hal ketiadaan. Fa'idha udimat Faiza adamat ihdahuma adimat al-ukhra. Jika salah satu torof tidak ada, maka torof yang lain pun tidak ada. Misalu kaunil mutadhaifaini mawjudaini bil fi'li. Ini contohnya. Contoh salah satu dari mutadhaifaini atau tadhaif atau takafu, apa, idhofa, ya kan? Contoh dari bahwa dua mutadhaifaini itu maujudaini bil fi'li, itu dua-duanya ada secara aktual. Contohnya adalah kaunu syakhsaini bil fi'li ahaduhuma abun ahadahuma abun wal akhar ibnun. Dua orang secara aktual, salah satunya bapak, yang lain anak. Ini ya, ini bil fi'li. Ada yang bilang bil fa'li gitu. Wa mithaluhuma bil quwa. Contoh dua hubungan tadhayuf yang mana keduanya merupakan aktual, apa, potensial. Kaunu syakhsaini bi haitsu yakunu min sya'ni ahadima ataqaddum min sya'nil akhar at-ta'akhur. Yani keberadaan dua orang di mana salah satunya itu adalah punya sifat dahulu, yang lain itu punya sifat uh, lebih terbelak, lebih lambat gitu loh, lebih hasabil makan dari perspektif tempat gitu loh. Secara potensial sesuatu itu bisa dikatakan lebih di muka daripada yang lain itu kalau dia dibandingkan dengan yang lain itu. Oh, ini lebih di depan daripada yang belakang. Ya, yang belakang itu dikatakan lebih belakang karena dibandingkan sama yang depan gitu loh. Gitu loh. Nah, tapi ini bil kuah. Ya kenapa? Karena nggak mungkin dua hal ini wujud secara bersamaan gitu loh. Wujud secara dua-duanya bil fi'li. Jadi benda A itu ada di depan. Nah, dia itu dikatakan mutaqaddim kalau dibandingkan dengan benda yang lain gitu loh. Benda yang lain yang di belakangnya gitu, ta'akhur. Nah, ketika kita memikirkan taqaddum itu nggak mungkin seketika itu juga muncul wujud taqaddum, enggak. Tapi bil fi'linya nggak mungkin, tapi bil kuwah secara potensial gitu loh. Jadi bukan bil fi'li gitu loh. Nah, kemudian ini ada kritikan wa urida ala ja'al mutaqaddim wal mutaakhir mutadhaifaini. Nah, ada kritikan terhadap menjadikan mutaqaddim sama mutaakhir termasuk makulatul idhofah atau mutadhaifaini annahuma la yujadani ma'an, bahwa keduanya tidak ada bersamaan. Wa ujiba dibalas, ya kan? Memang enggak mungkin ada bersamaan gitu loh. Oh, ini kayaknya ini keliru. Bukan biasa bil, makanya agak aneh. Bukan biasa bil makan ya. Ini yang benar adalah biasa bil zaman. Taqaddum wa ta'khur biasa bil zaman. Nanti ada di belakang itu anwa'ut taqaddum, macam-macam taqaddum. Taqaddum bil zaman, taqaddum bil zat, taqaddum bil ilm, taqaddum bil syaraf, dan lain-lain gitu.
Ini keliru ya. Cetakan ini kaunu syakhsaini bi'athi yakunu min sya'ni ahadima taqadduma min sya'nil akhir ta'akhur bihasabil bukan bihasabil makan tapi bihasabil zaman gitu loh. Kayak gitu. Dua hal dikatakan ini lebih dulu. Sesuatu yang A itu lebih dulu daripada yang B secara waktu. Itu kan nggak mungkin muncul bersamaan. Nah, kalau muncul bersamaan itu nggak mungkin dikatakan taqaddum sama ta'akhur gitu loh. Kalau biasa bil makan ya mungkin muncul bersamaan. Tadi keliru ya. Tapi kalau biasa bersamaan itu nggak mungkin. Nah, kalau muncul bersamaan taqaddum sama ta'akhur ya berarti kan mustahil gitu. Nah, kemudian ini dikritik. Kenapa kok menjadikan mutakodim yang mendahulu sama mutaakhir yang terbelakang itu yang telat itu mutadhayifaini, dua tadhayuf. Qad annahuma la yujadani ma'an. Nyataannya mereka itu tidak ada bersama-sama. Emang gak ada bersama-sama. Wa ujiba. Jawabannya bi anna tadhayuf, bahwasanya relasi tadhayuf maqulatul idhafa inna ma huwa baina mafhumaihima. Hanya pada konsepsinya, bukan maksudnya, bukan huwiyahnya gitu. Kalau antara zatnya itu nggak mungkin mutakotim sama mutakhir, zatnya bersamaan secara zaman itu nggak mungkin, itu mustahil. Tapi kalau min haitsul mafhum itu bisa muncul bersamaan wa huma ma'an fi dhini, dalam pikiran gitu loh. Kayak gitu. Wa innamal iftiraqu baina dzataini. Nah, adanya perbedaan tidak bersamaan itu antara dua zat yang dikatakan zat itu mutakodim, zat yang lain mutaakhir gitu loh. Kayak gitu. Nah, al mutadhayifaini ini sebenarnya khawas yang ke ya, wadzata enggak, ini masih itu ya, masih lanjutan dari khawasul idhafa. Wadzata al mutadhayifaini qad yujadu kullun minhuma bidunil akhar. Dua zat yang saling tadhayuf itu terkadang masing-masing dari keduanya itu ada tanpa yang lain, seperti al-ab. Itu kalau bicara soal zat ya, tadi kan bicara soal mafhum gitu. Nah, ini kan bil kuwa bukan bil fi'li. Nah, zat dua mutadhayyif terkadang masing-masing keduanya itu ada tanpa yang lain, seperti bapak yang punya anak tapi anaknya udah meninggal. Anak juga mungkin bapaknya udah meninggal, jadi bapaknya sudah nggak ada tapi anaknya ada. Ya kan bisa semacam itu. Waqad yujadu ahaduhuma bidunil akhar min khairi aksin. Terkadang salah satu dari dua torof itu ada tanpa yang lain. Nggak bisa dibalik. Satunya ada, satunya nggak ada. Bukannya kalau dibalik kan satunya nggak ada berarti yang lain ada. Ini satunya ada, yang lain nggak ada. Atau satunya misal dibalik, satunya yang kedua itu A itu ada, B itu bisa jadi nggak ada. Tapi juga min ghairi aksin, nggak bisa dibalik. B ini ada, yang A ini nggak ada. Belum tentu begitu juga. Seperti al-alim wal ilmi. Seperti hubungan tadhayyuf antara orang yang tahu dengan pengetahuan gitu loh. Kenapa? Karena orang tahu itu dikatakan mengetahui kalau ada sifat kalau ada ilmu di dalamnya. Tapi bisa kita bayangkan orang alim itu zatnya itu enggak ada tapi ilmunya enggak ada, kan bisa bisa saja enggak terjadi, bisa saja terjadi gitu loh. Sementara ilmu itu enggak mungkin ada tanpa zat yang menopangnya, ya ini orang yang alim gitu loh.
waqad yamtani uqulun minhuma bidunil akhar. Kayak gitu. Ya itu tadi kan. Kemudian yang lain waqad yamtani uqulun minhuma bidunil akhar. Terkadang dua torof itu nggak mungkin tanpa ada yang lain, harus ada gitu loh. Kal illah ma'a ma'luliha al khos. Seperti illah dengan maklulnya. Hubungan illah sama maklulnya yang khusus, bukan maklulnya yang lebar gitu ya. Illah sama maklulnya itu pasti harus ada gitu loh. Harus satu sama lain harus muncul, ada bahkan bersamaan gitu loh. Oke, itu ya. Sekarang perincian lebih soal takodum. Nah ini menjelaskan lebih lanjut soal takodum sama ta'akhur. Hubungan sama takodum sama ta'akhur itu kan tadi hubungan mutadhaifah ini. Takodum sama ta'akhur min haitsul mafhum. Takodum sama ta'akhur zamanan itu termasuk alaqah mutadhaifah ini. Kalau kita pahami sebagai dalam perspektif mafhum keduanya gitu. Nah sekarang diperinci macam-macam takodum. Aksamu takodum khamsatun. Macam-macam atau bagian-bagian takodum 5. Ada takodum bi zaman, takodum bi dzat wa taba', kemudian takodum bil illah, takodum bil makan, kemudian takodum bil syaraf. Ada 5 gitu loh. Kita mengatakan sesuatu ini lebih dahulu daripada yang lain. Ini ada dalam 5 perspektif. Lebih dahulu secara waktu, lebih dahulu secara zatnya atau naturalnya, lebih dahulu secara ilahnya, lebih dahulu secara tempatnya, atau lebih dahulu secara martabatnya atau kemuliaannya gitu loh. Yang pertama taqaddum bi zaman. Lebih dahulu secara waktu. Ya kan gitu. Taqaddum bi zamani ala ma'na anil mutaqaddima hasala fi zamanin lam yujad al-mutaakhiru fihi. Bahwa sesuatu atau entitas yang lebih dahulu itu hasala fi zaman, terjadi pada suatu waktu yang mana yang mutaakhir itu belum terjadi pada waktu tersebut gitu. Kata qaddami dzatil ab ala dzatil ibn. Seperti lebih dahulunya zat bapak daripada zat anak. Itu lebih dulu bapak, nggak mungkin anak lebih dulu ada daripada bapak, itu mustahil. Itu yang pertama. Yang kedua, wa taqaddumun bidzati wa tabai. Taqaddum atau lebih dahulu secara zatnya atau secara natural gitu. Ala makna annal mutaqaddima yujadu bidunil mutaakhir. Bidunil mutaakhiri dunal aksi. Artinya entitas yang lebih dahulu itu ada tanpa yang entitas yang lebih akhir, tanpa bisa dibalik, tanpa dibalik gitu loh. Misalnya kan mutaqaddim lebih ada tanpa yang mutaakhir, nggak bisa dibalik. Mutaakhir itu ada tanpa mutaqaddim, nggak bisa dibalik. Kata qaddubil juz'i 'alal kulli, seperti taqaddum bagian daripada kul. Nah, kalau kita ada istilah keseluruhan whole atau ada istilah bagian, yakni parts, whole and parts. Konsep whole and parts bahasa Inggris ya. Itu pasti lebih dulu parts daripada whole. Itu pasti, itu mustahil yang tidak lebih dulu bagian ya. Karena kita bisa menyebut keseluruhan itu karena majmu'ul ajza, dia itu gabungan dari bagian-bagian. Bagian ya. Nanti jangan disamakan dengan juz'i ya. Ini juz'un sama juz'i berbeda. Kulun sama kulliyun beda. Ya. Nah, sudah jelas kalau bagian itu lebih dulu ada daripada keseluruhan. Udah jelas itu. Yang ketiga wa taqaddumun bil illah. Taqaddum bil illah. Lebih dahulu sesuatu bisa dikatakan lebih dahulu secara ilah. Kata qaddumi syamsi ala ya seperti lebih dahulunya matahari daripada cahayanya gitu.
yang menyebabkan munculnya cahaya itu kan matahari. Nah, cahaya matahari ya. Maka syams ini jelas lebih dulu ada daripada daunya. Meskipun secara zaman itu datang bersamaan karena nggak ada matahari yang nggak ada cahayanya gitu. Tapi bisa kita katakan secara ilah sama maklul itu syams ini menjadi ilah untuk dau gitu loh. Seperti takodum yang lain apa gitu loh. Ya, itu contoh satu aja. Jadi satu takodum bisaman, takodum bisa takodum bilillah. Nah, yang keempat takodum bil makan. Lebih dahulu secara tempat gitu loh. Seperti kata kodumil imam yang al-ma'mul, seperti lebih di depannya imam daripada makmum. Makmum dikatakan mutakodim karena dia posisinya secara lokasinya berada di depan daripada makmum. Idza ju'ilal mabda al-mihrab, jika uh, uh, dihitung dari depan, yakni dihitung dari mihrab gitu loh. Jika hitungan awalnya itu dari mihrab, tapi kalau dihitung dari belakang yang mutakodim malah makmumnya gitu. Nah, yang kelima takodum syaraf, seperti takodum dalam hal kemuliaan atau martabah, seperti kata kodumil alim alal jahil, seperti lebih mulianya orang alim daripada orang jahil. Itu ya. Wa min khawasiha. Nah, itu tadi min khawasi al-idhafah yang pertama adalah at-takafu. At-talazum fil wujud. Nah, sekarang yang kedua. Wa min khawasil idhafah wujubu in'ikasi kulli wahidin minal mutadhayifaina ilal akhir. Nah, perlu diketahui juga ini khawas-khawas ini berlaku kepada yang mudhaf yang hakiki ya, bukan yang masyhuri. Yang hakiki itu kan yang al-arid, hakiki. Kalau yang al-masyhur itu zat al-ma'rud atau al-majmu' min al-arid wal ma'rudnya. Karena sesuatu itu bisa dikatakan mudhaf. Itu secara bahasa itu artinya zat yang memiliki idhofah. Seperti hubungan ini review ke pertemuan sebelumnya gitu loh. Pertemuan sebelumnya kan ada pemaknaan 3 makna dalam idhofah gitu loh. Ada yang ketika menyebut idhofah atau mudhaf itu yang dimaksud adalah mudhaf yang hakiki, Ya ini dia itu yang arid ya, ini sifat. Sifat kan ini arad ya. Arad yang mendatangi suatu maudhu gitu loh. Nah, sementara makna yang kedua itu adalah zat dari ma'rud itu. Jadi al-ab itu bisa dikatakan mudhaf. Nah, kalau yang pertama tadi itu al-ubuwah sama al-bunuwah. Itu sifat bapak, sifat anak. Jadi yang itu mudhaf yang hakiki. Sementara yang mudhaf yang masyhuri yang enggak hakiki, yaitu bapak disebut sebagai secara bahasa itu bapak disebut sebagai mudhaf juga gitu. Sesuatu yang memiliki idhofah. Atau itu masyhuri ya. Sekarang idhofah atau mudhaf yang masyhuri juga. Jadi masyhuri ada dua, yakni zatul ma'rud sama al-majmu' minal arid wal ma'rud ya. Al-masyhuri yang kedua adalah gabungan antara zat sama ma'rud. Jadi al-ab ma'al ubuwa itu mudhaf, al-ibn ma'al bunuwa itu mudhaf juga. Kayak gitu. Nah, khawas-khawas ini itu berlaku untuk yang mudhaf hakiki, yakni yang al-arid saja, bukan al-ma'rud atau al-majmu' min al-arid wal ma'rud. Gitu. Ya, jadi jangan sampai salah tangkap gitu loh. Wa min khawasil idhofah, termasuk di antara karakteristik idhofah, makulatul idhofah, wujubu in'ikasi kulli wahidin minal mutadhayifaini ilal akhir. Keharusan
salah satu dari dua torf tadhayifa ini itu bisa dibalik gitu loh. Ay yuhkamu bi idafati kulli wahidin minal mutadhayifaini ila sahibihi min haitsu huwa mudhafun ilaihi. Yakni bahwa bisa dihukumi salah satu masing-masing dari dua tadhayuf itu dihukumi dia itu berelasi dengan lawannya, pihak lawannya dari perspektif dia itu dinisbatkan kepadanya gitu. Fakama taqul al-ab ini contohnya. Fakama taqul al-ab abul ibn taqul al-ibn ibnul ab. Sebagaimana kamu mengatakan bapak adalah bapaknya anak, kamu juga bisa mengatakan anak adalah anaknya bapak. Gitu loh. Al-ab min haitsu huwa mudhafun, itu kamu bisa mengatakan bapak dari perspektif dia itu diidhofakan kepada anak, maka dia itu disebut sebagai bapaknya anak. Anak juga begitu, dari perspektif dia itu anaknya bapak, maka dia disebut sebagai ibnul ab, anaknya bapak gitu. Wa idza lam tu'tabar al-haifiyah, wa idza lam tu'tabar al-haifiyah, jika haifiyah min haitsu wa mudhaf, haifiyah min haitsu wa mudhaf ilaihi, jika haifiyahnya tidak diperhatikan, lam yatahaqqaq al-inikasu, maka enggak terjadi pembalikan gitu. Jadi pembalikannya itu tadi kan terjadi kalau bapak itu dikatakan bapaknya anak, maka anak itu juga otomatis bisa dikatakan anaknya bapak gitu loh. Itu jika diperhatikan haifiyahnya, min haifi wa mudhafun ilaihi, dari perspektif bapak ini direlasikan dengan anak, dari perspektif anak itu direlasikan dengan bapak. Kama lau udhifa, nah ini kalau enggak diperhatikan haifiyah min haitsu wa mudhafun ilaihi, maka enggak terjadi pembalikan semacam itu. Kama lau udhifa al-ab ilal ibn min haitsu wa insan, seperti bapak itu diidhofakan kepada anak, tapi bukan dari perspektif anak itu diidhofakan kepada bapak, enggak, tapi dari perspektif anak itu adalah seorang manusia. Ini enggak bisa dibalik. Falau qulta, seandainya kamu mengatakan al-ab abu insan, bapak itu adalah bapaknya manusia, itu enggak bisa dibalik. Enggak bisa terbalik, lantafal aks, maka pembalikannya itu pasti hilang. Fala yuqal al insan insan ab, maka enggak bisa dikatakan tadi kan bapak bapaknya manusia. Nah, nggak bisa dikatakan manusia adalah manusianya bapak, nggak bisa. Kalau yang tadi kan menyahaifu mudhaf kan bisa. Al-ab, abul ibn, bapak itu adalah bapaknya anak, sementara anak adalah anaknya bapak gitu. Tapi kalau tidak diperhatikan haifiyah mudhafun ilaihi, misalnya bapak adalah bapaknya manusia, maka nggak bisa dibalik. Anak kalau dari perspektif manusia, manusia adalah manusianya bapak, nggak bisa gitu. Nggak bisa. Jadi harus dilihat perspektif haifiyah min haitsu wa mudhaf ilaihi. Dari perspektif bahwa torf yang lawannya itu dilihat dari perspektif dia itu direlasikan dengan torf yang pertama. Nah, sekarang ada tambahan maklumat. Qala fi syarhil maqasid, berkata Imam Taftazani dalam kitabnya Syarhul Maqasid. Wa tariqu ma'rifatil in'ikas an tanzura fi awsafit tarafaini fama kana idza wada'tahu wa rafa'ta ghairahu baqiyatul idhafah wa idza rafa'tahu wa wada'ta ghairahu lam tabqa al idhafah fa huwa alladhi ilayhi al idhafatu. Masal idza i'tabarta min al-ibni al-bunu wa ma'a nafyi sa'ir sifat kadal ab mudhafan ilaihi fa idza rafa'ta al-bunu wa ma'a i'tibari bawaqi lam tatahaqqal al-idhafah. Intah. Ntar saya lihat ya. Yang menarik lagi. Udah kayaknya ini akan selesai hari ini makulatul idhofah.
Pertemuan selanjutnya makulatul wada gitu. Nah, ini saya lanjutkanlah. Imam Tafsazari dalam Syarah Maqasid itu memberikan pemahaman bagaimana mengetahui apakah hubungan mutadhaifah ini bisa terjadi in'ikas apa tidak gitu. Yani bisa terjadi khawas al-idhofah yang kedua ini apa tidak. Wa tariqu ma'rifatil in'ikas, cara mengetahui in'ikas, antandura kamu melihat fi awsafit tarafaini, pada sifat-sifat dua torof gitu loh. Satu ujung satu yang lain gitu. Famakana idza wada'tahu, maka jika kamu meletakkannya dan warafa'ta ghairahu, jika kamu memilihnya itu apa, ini A sama B, kamu memilih A untuk ada, warafa'ta ghairahu, kamu menegasikan yang B gitu, kamu positifkan, mewujudkan A gitu, memilih A untuk ada, sementara B itu kamu pilih untuk tidak ada, baqiyatil idhofah, jika idhofah, hubungan idhofahnya tetap ada, sementara wa idza rafa'tahu wa wada'ta ghairahu, sementara jika kamu menafikannya dan kamu mewujudkan yang lain, jika kamu menafikan yang A, menegasikan yang A, sementara yang lain itu kamu pilih untuk ada, lam tabaqo al idhofah, ketika itu loh, ketika kamu memilih A, maka ketika kamu memilih A, ketika kamu memilih A dan menegasikan B, atau ketika kamu memilih B untuk ada dan menegasikan A, lam tabaqol idhofah, tidak ada idhofah, fawaladhi ilaihi al idhofah, maka itulah terjadi in'ikas dalam idhofah gitu. Fawaladhi, itulah, maka itulah yang mana idhofah itu kembali kepada in'ikas gitu. Jika ada kasus A sama B, kamu pikirkan itu ketika kamu pilih A itu lalu kamu hilangkan B, atau kamu pilih B, kamu hilangkan A, itu tidak ada idhofah, tidak ada hubungan mutadhaifah ini gitu loh. Maka itulah idhofah yang bisa diin'ikas. Masalah contohnya, jika kamu idza tabarta minal ibni al-bunuwa ma'a nafi sa'ir sifat. Oh, keliru. Keterangan saya tadi itu keliru. Kayaknya ada yang keliru, enggak. Masal idza tabarta minal ibni al-bunuwa ma'a nafi sa'ir sifat kan al-ab mudhafan ilaihi. Wa idza rafa'ta al-bunuwa ma'a tibaril bawaqi lam tatahaqqaq al-idhofah. Oh ya ya, gini. Ini keliru. Saya penjelasannya keliru. Ini bukan gini. Saya ulangi lagi lah. Menurut Imam Tafsazari, cara mengetahui bisa terjadi in'ikas apa tidak, yakni kamu melihat sifat-sifat dari dua torof gitu loh. Jika kamu misalnya gini, maka jika kamu memilih salah satu torof lah, misalnya salah satu torof kamu pilih, salah satu torof A gitu, kamu pilih sifatnya ausof, kita ngelihatnya ke ausof torofain, bukan torofnya tapi ausof torofain. Kita pilih misalnya ini al-ab ini sifatnya adalah al-ubuwah. Jika kamu memilih sifat ubuwah, warofata, dan kamu menghilangkan sifat yang lain selain ubuwah, baqiyatil idhofah, tetap terjadi idhofahnya tetap ada. Atau jika kamu
Dan jika kamu menafikan sifat ubuwah, wa wada'ta ghairahu, dan kamu kamu tidak menafikan atau menjaga tetap ada sifat-sifat selain ubuwah, lam tabqa al idhofah, idhofah itu tidak terjadi, maka itulah idhofah yang bisa dibuat in'ikas gitu loh. Gitu loh. Jika kamu mempertahankan sifat yang khas dari salah satu torof, kamu hilangkan sifat selain yang khas ini, gitu loh. Itu terjadi idhofah. Sementara jika kamu hilangkan sifat yang khas ini dan kamu pertahankan sifat-sifat selain yang khas ini, itu tidak terjadi idhofah, maka itulah idhofah yang bisa dibuat in'ikas. Misalnya jika kamu mempertahankan atau memperhatikan dari anak, dari kan ada torof anak sama bapak. Nah ini kamu pilih salah satu lah. Jika kamu memperhatikan dari zat anak, yakni sifat yang diperhatikan apa? Yang diperhatikan adalah sifat keanakan. Ma'anafi sairi sifat. Sementara itu kamu nafikan semua sifat yang lain. Kan sifat anak kan bisa memiliki sifat anak atau bisa memiliki sifat cerdas, sifat pinter, sifat rajin, kan bisa kan. Seorang anak itu memiliki banyak sifat. Sifat pertama adalah sifat al-bunua, anak, atau sifat mahir, pinter, atau sifat cerdas dan lain-lainnya. Nah, kamu menafikan sifat-sifat selain sifat anak itu, kana ab mudhofan ilaihi, maka bapak itu termasuk masih dikatakan mudhofan ilaihi, masih hubungannya tadhoif gitu loh. Jika kamu melihat anak itu dari perspektif dia itu sebagai anak, maka sifat tadhoif itu tetap ada. Kenapa? Karena dia disebut sebagai anak ya karena memang di dalamnya mengandung pengertian sesuatu yang memiliki bapak gitu loh. Wa idza rafa'ta al-bunuwa, jika kamu nafikan sifat bunuwa yang kamu pilih tadi, lalu kamu pertahankan sifat-sifat lain, misalnya kamu pertahankan sifat pintar, kamu melihatnya sifat pintar, sifat rajin dan lain, tapi tidak melihat dari perspektif dia itu sebagai anak, lam tatahakuk, maka tidak terjadi al-idhofah, tidak terjadi idhofah. Nah itulah saat dimana contoh kasus itu bisa terjadi in'ikas gitu loh. Al-ab abul ibni wal ibnul ab gitu loh. Bapak adalah bapaknya anak, anak adalah anaknya bapak. Nah, itu bisa terjadi inikas. Nah, kalau contoh al-ab abul insan, bapak adalah anak bapaknya manusia, itu nggak bisa dibalik. Al-insan, insanul ab, manusia adalah manusianya bapak, nggak bisa. Karena kaidah yang disebutkan ini tidak terjadi pada kasus al-insaniyah gitu loh. Entah udah selesai. Itu khawas yang kedua. Soal khawas yang pertama atakafu fil wujud gitu loh. Wa fil adam. Yang khawas ini berlaku pada mudhaf yang hakiki. Sifat yang kedua adalah in'ikas. Sifat yang kedua khawas ya adalah wujubu in'ikasi kulli wahid minal mutadhaifaini ilal akhir. Bisa dibalik A sama A dihubungkan dengan B dihubungkan dengan A. Itu bisa terjadi di bolak-balik. Itu sifat yang kedua. Makanya definisi jinsun adalah ma'lahu anwa, definisinya nau adalah ma'lahu jinsun. Gitu. Bisa dibolak-balik. Wamin khawas, ya ini khawas yang ketiga dari makulatul idhofa. Annaha idha kanat mutlaqatan ay ghairu muayyanatin au muhassalatan atau muhassala ay muayyanatan fitorofin atau tertentu dalam satu torof, kanat fitorofil akhir kathalik, maka torof yang lain itu begitu juga. Kalau satu torof A itu mutlak nggak ditentukan, maka torof B itu juga otomatis mutlak tidak ditentukan. Atau torof B itu atau torof A itu ditentukan muayyana, ditentukan muhassalah, maka torof yang lain pasti itu muhassalah juga.
Masalan, an-nisfu al-mutlaq bi iza'i dha'f. Dha'f al-mutlaq. Hubungan antara separuh dengan kelipatan secara mutlak. Ya, ini ya. Sebentar. Ya. Masalah contohnya an-nisfu al-mutlaq fi iza'i dhi'fi al-mutlaq. Separuh mutlak nggak ditentukan. Pokoknya separuh lah. Bukan separuhnya sesuatu, separuhnya tes, separuhnya bola enggak, separuh lapangan enggak, separuhnya dari 10 enggak. Pokoknya separuh mutlak itu pasangannya adalah torf yang lain adalah kelipatan yang mutlak gitu loh. Wabil aksi begitu juga kebalikannya. Fa idza hasalat an-nisfiyah fi janibin hasalat dhi'fiyah fil janibil akhar. Jika terjadi sifat separuh pada satu torof, maka terjadilah sifat kelipatan pada janib yang lain gitu loh. Kayak gitu. Misalnya separuhnya 10 itu kan 5. Kan gitu kan. Itu satu torof. Torof yang lain berarti 5 itu kelipatan dari 5 itu bisa dilipat 2 kali jadi 10 gitu loh. Divide kelipatannya gitu loh. Jadi 5 itu separuhnya 10. Kan gitu. 5 itu juga 10 itu juga kelipatan dari 5. Itu kan bisa gitu. Jadi 5 itu nisfun. Sifat separuh dari 10. 5 adalah separuhnya 10. Maka 10 itu kelipatan dari 5. Kan gitu kan. 20 itu separuhnya 40. Maka 40 itu kelipatan dari 20. Gitu kan. Nah. Wabil aksi. Fa'idha hasolat nisfiyah fi janib hasolat di'afiyah fil janib al-akhir. Wabil aksi. Kebalikannya juga. Wa idha hasolat di'afiyah fil janib hasolat nisfiyah fi janib al-akhir. وضعف المخصوص كأربعة بإزاء نسبي كاثنان وكالعشرة فهي نصف العشرين والعشرون ضعف العشرين. Seperti kelipatan yang khusus. Wabil aksi wa ضعف كأربعة بإزاء نسبه. 4 itu kelipatan dari separuhnya yakni 2. 10 kalau kal-asr seperti 10 itu adalah separuh dari 20. 20 adalah kelipatan dari 10. Nah gitu. Qala al-Husain bin Abdullah bin Sina. Ini Ibnu Sina. Bisin muhmalah dengan sin yang tanpa tasdid, dengan sin yang tanpa titik 3 gitu loh. Bukan sin. Maksuro dikasro wa alif akhiruhu. Wa alifun akhiruhu maksuratun. Alif maksuro. Ini Ibnu Sina lah gitu. Ini ejaan. Kalau pegunungan Saina itu Saina ya, Saina itu ada mamduda gitu. Alif apa hamzah mamduda. Bacanya juga bil, bukan bil kasri tapi bil fathai gitu loh. Nah, kalau Ibnu Sina itu Ibnu Sina gitu. Takadu al idhofat, nyaris semua idhofat itu tanhasiru itu terbatas fi aqsamil mu'adalah pada bagian-bagian mu'adalah biziyadah walati bil fi'li wal infi'a walati bil muhaka kal qadr. Pada itu nyaris semua idhofat itu terjadi pada hubungan mu'adalah. Terjadi pada hubungan mu'adalah.
Nyaris semuanya itu terjadi pada hubungan muadal. Hubungan itu hubungan apa? Muadalah ini hubungan persamaan sama dengan gitu. Kalau saya lihat ini hasilnya itu begini. Al-mu'adalah ayakuna kullun minhuma adilan wa nadhiran lil akhar kal musawa al musawa al mukhalafa wal mudadha wa masdaru bil jar. Nah, muadalah itu salah satunya itu mirip atau pembanding dari yang lain gitu. Salah satunya itu pembanding dari yang lain gitu. Nyaris semua idhofah itu terjadi pada konsep muadalah, konsep yang munadhara, yang saling sama, yang saling pasangan berpasangan gitu loh. Nyaris semuanya, tapi nggak semuanya gitu loh. Allati bisyada yang muadalah allati bisyada, muadalah yang dengan tambahan. Wallati bil fi'li wal infial, juga muadalah yang secara aktual dan secara bil fi'li secara aktual dan secara infial, secara keterpengaruhan. Wallati bil muhaka, dan juga muadalah yang terjadi sebab muhaka, peniruan, seperti al-qahir. Disebut ada dua, salah satunya qahir, salah yang lain itu makhur. Itu karena salah satunya lebih banyak, lebih kuat daripada yang makhur. Al-ghalib itu disebut sebagai ghalib, yang lain itu maghlub ya karena dia itu lebih, misalnya lebih mempengaruhi, yang lain lebih terpengaruhi atau lebih banyak gitu daripada yang lain. Wa qati wal munqati, seperti qati sama munqati. Qati itu juga hubungannya idhofah gitu loh. Karena qati itu mempengaruhi, munqati itu yang terpengaruhi. Qati itu memotong, munqati itu yang terpotong, yang mendapatkan pengaruh. Qati yang memberikan pengaruh gitu. Wa kal ilmi wal ma'lum, seperti ilmu sama maklum gitu loh. Karena ini muhaka. Ilmu adalah hikayatun anil maklum. Ilmu adalah menceritakan atau menceritakan, memotret maklum. Al-his sama mahsus. His itu memotret, menghikayakan, menceritakan mahsus gitu. Fa inna bainahuma muhaka. Di antara ilmu sama maklum sama his mahsus itu adalah muhaka. Ada penceritaan, ada hikayah, ada hak, ada prosesi yang disebut sebagai menceritakan, picturing gitu loh. Fal ilmu yahki hayatal maklum. Ilmu itu menceritakan hayatal maklum atau aratnya maklum. Sementara his itu menceritakan hayatal mahsus, hayahnya mahsus atau aratnya mahsus. Jadi ilmu kita bisa dikatakan mengetahui itu kalau kita itu menghikayahkan sesuatu yang kita ketahui gitu. Orang A itu bisa dikatakan mengetahui B, melihat itu kalau pengetahuan yang dia tangkap itu menghikayahkan, menceritakan tentang B atau pohon. Misalnya B itu pohon gitu. Seseorang itu bisa dikatakan mengetahui, melihat pohon itu kalau ilmu yang dia tangkap itu sedang menceritakan tentang, menghikayahkan tentang pohon yang mahsus ini gitu loh. Begitu juga dengan ilmu. Orang bisa dikatakan mengetahui, punya pengetahuan tentang logika misalnya, itu kalau ilmunya dia itu menghikayahkan tentang maklum yang berupa ilmu logika itu. Jadi ada sifat hikayah. Gitu loh. Intaha mulakhosot. Selesai secara ringkas, selesai dalam keadaan diringkas. Jadi kata-katanya Ibnu Sina itu panjang tapi ini diringkas di sini. Nah ini faedah yang terakhir.
selesai. Sekarang ini faedah yang terakhir untuk ilmu. Jadi kan ada ilmu sama maklum gitu. Nah, sekarang ada pembahasan lebih menyinggung lebih terperinci soal ilmu. Ini sebenarnya makulatul idhofahnya udah selesai, tapi sekarang mencoba dihubungkan dengan perdebatan persoalan ilmu. Apakah ilmu itu makulatul kaifi atau makulatul idhofah atau makulatul infial. Ada perdebatan di antara ahli ilmu apakah ilmu itu termasuk kategori kaif yang seperti yang sudah kita pelajari yang sebelumnya kaif atau makulatul infial ini nanti belum dipelajari atau makulatul idhofah seperti yang kita pelajari. Hubungan antara ilmu sama maklum apakah dia itu hubungannya idhofah atau tidak. Inta tahqiq. Faidahnya. Faidah adalah pemahaman yang tidak memperhatikan apakah itu ada di awal atau di depan atau di tengah gitu loh. Kalau ghorot itu pasti pemaham suatu pengetahuan yang berada di akhir kayak gitu. Nah, itu perbedaan istilah. Faidah. Qala ba'dul muhaqqiqin, sebagian muhaqqiqin mengatakan al ilmu min maqulatil kaifi indal muhaqqiqin. Ilmu itu termasuk kategori kaif, kualitas. Indal muhaqqiqin menurut para muhaqqiqin. Ada yang mengatakan wa min maqulatil infial. Itu termasuk makulat infial atau wal idhofah atau makulat idhofah inda ghairi menurut selain muhaqqiqin. Jadi ada perdebatan para ulama, ada yang menyebut ilmu itu termasuk kategori kaif, ada yang menyebut termasuk kategori infial, ada yang menyebut termasuk kategori idhofah. Nah, yang tahqiq adalah termasuk kategori kaif. Wa hadzal ikhtilafu, perselisihan ini innama nasha'a min annahu fi halil ilmi bi syai'i yahsulu thalathatu asya. Perselisihan ini itu terjadi karena seseorang itu dalam keadaan mengetahui sesuatu itu pada saat itu yahsulu thalathatu asya, terjadi 3 hal. Ahaduhuma, ketika kita menganalisis seseorang itu mengetahui sesuatu itu di sana itu muncul 3 hal. Yang pertama ahaduha asura al-qa'imah bin nafsi. Ini ada asura al-qa'imah bin nafsi adalah suatu gambaran yang melekat pada jiwa. Ilmu bisa dikatakan ilmu itu kalau ada surah yang melekat pada jiwa. Kalau nggak ada yang surah yang melekat pada jiwa, dia nggak bisa dikatakan memiliki ilmu. Wahya al-kaifiyah. Ini, nah ketika asuro al-qaimah bin nafsi itu, maka jelas surah qaimah bin nafsi ini adalah kaifiyah karena dia itu nggak bisa dibagi-bagi. La itu kufu ta'aqul wa ta'aqul akhir. Dia itu nggak nisbiyah gitu. Ya. Hal yang kedua yang terjadi adalah qabulu nafsi laha wa huwa al-infial. Nafs itu menerima surah al-qaimah bin nafsi. Itu infial. Nah, pada saat terjadi itu, maka itu disebut sebagai infial. Thalithuha, yang ketiga, idhafatun khasatun hasilatun baina nafsi wa dhalikal amri al-ma'lum. Hubungan relasi yang khusus yang terjadi antara jiwa dengan perkara yang diketahui. Nah, ini menganalisis seseorang mengetahui. Seseorang itu mengetahui sesuatu itu di sana muncul 3 hal. Yang pertama itu ada surah yang melekat pada jiwa orang itu. Itu yang pertama. Maka surah itu disebut kaifiyah. Nah, itu, jiwanya manusia itu juga menerima surah itu. Itu disebut makulatul infial. Atau ada relasi khusus antara jiwa dengan maklum itu. Nah, hakikatnya ilmu itu yang mana? Asurahnya atau qabul nafs li surah atau idhofah maksuso idhofah khoso baina nafsi wa dhalikal amril ma'lum. Fakhtalafu fi annal ilma fi ayyi amrin min tilkal umur. Maka para ulama berbeda pendapat bahwa ilmu itu termasuk dari 3 perkara itu. Ilmu masuk mana? Makulatul kaif, makulatul idhofah, makulatul infial. Wal mutakallimun, para mutakallimin
lamma nafu al-wujud adzihni wa qiyam surah bin nafsi, ketika mereka mengingkari wujud ini dan adanya qiyamus surah bin nafsi, surah itu menetap dalam, melekat dalam jiwa gitu loh. Karena mereka punya teori asbah, bukan teori hakikat gitu. Ini sebenarnya perdebatan yang sangat panjang yang masuknya ke tahqiq hasyiah ke hasyiah, tapi ini kita cuplik sekilas saja lah, kita baca sekilas saja. Nggak akan saya terangkan lebih detail lagi karena akan banyak persoalan yang tidak diterangkan di sini yang harus diungkap, dan itu nggak cocok untuk mubtadi gitu. Nah, para mutakalim ketika mereka menafikan wujud ini dan menafikan pula surah yang menetap dalam jiwa, yalzamuhum ayyaqulu al-ilmu ibaratun anil idhofah al-madhkurah, maka mereka pasti terdesak untuk mengatakan bahwa ilmu adalah idhofah yang madhkurah gitu. Makulatul idhofah, bukan kaifiyah. Idla yahsulu indahum minal umur al-thalatha ilal idhofah. Karena enggak terjadi menurut mereka ketika seseorang itu mengetahui dari tiga hal itu enggak terjadi kecuali idhofah saja, karena mereka mengingkari wujud ini, mengingkari qabulun nafsi, mengingkari qiyamus surah bin nafsi. Dari tiga pilihan itu mengingkari pilihan pertama, mengingkari pilihan yang kedua, gitu kan gitu. Maka jelas memilih idhofah. Wa inama ikhtaru al-muhaqqiqun, para muhaqqiq memilih hanya annal ilma min maqulatil kaif, wa ilmu itu hanya maqulatul kaif wa ya surah hasilah. Tapi mutakallimin yang muhaqqiqun, ya ini jumhur mutakallim. Nah, mutakallimun yang muhaqqiqun itu memilih ilmu itu min maqulatul kaif wa ya surah. Li'anna ilma, karena ilma yusafu bil mutabaqah wa adamiha. Karena ilmu, kenapa kok bisa memilih kaif? Karena ilmu itu disifati dengan bahwa ilmu itu mutabaqah lil waqi, ilmunya itu sesuai dengan kenyataan, wa adamiha, dan tidak sesuai dengan kenyataan. Wa surah tutasafu bima, surah itu disifati dengan mutabaqah sama adamiha. Ya, yang bisa disifati dengan sesuai dengan kenyataan dan tidak sesuai dengan kenyataan itu hanya surah. Sementara idhofah, sementara qabul nafsi litil kasura itu enggak bisa dikatakan mutabaqah karena dia idhofah saja, karena dia itu qabul nafsi lah. Nah, sementara kalau idhofah itu enggak kan. Kalau kaifiyah itu kan bisa dikatakan mutabaqah lil waqi atau enggak. Wa amal infial, adapun infial fala wajha litisafi bil mutabaqati wa adamiyah. Infial itu enggak ada alasan untuk mensifatinya dengan mutabaqah wa adamiyah. Kan ilmu yang dimaksud di sini kan kita punya ilmu. Nah, ilmu kita itu sesuai kenyataan apa enggak? Kalau ilmu kita tidak sesuai kenyataan, maka ilmu kita itu kadzib, ilmu yang dusta. Kalau sesuai kenyataan, ilmu kita itu benar, shadikun. Nah, kan ilmu bisa disifati dengan mutabaqah lil waqi sama ghairu mutabaqah lil waqi. Nah, karena itulah ilmu itu harus makulatul kaif. Karena yang bisa seperti itu, yang bisa disifati dengan mutabaqah sama tidak mutabaqah itu hanya kaif. Qala Khosru fi hawashi talwih. Ini ulama Khosru dalam hawashi talwih. At-tahqiq anal ma'na al-haqiqi li lafdil ilmi wal idrak. Yang tahqiq bahwa makna hakiki dari lafaz ilmu adalah mengetahui. Walihadzal makna muta'alliqun. Makna ini memiliki muta'allaqun. Makna ini memiliki muta'allaqun, memiliki pasangan yang berhubungan dengan dia, yang dihubungi dengan dia. Yakni maklum, ada ilmu, ada maklum yang dihubungi, yakni muta'allaqun wal maklum. Walahu tabi'un fil husul. Dia itu memiliki walahu tabi'un fil husuli yakunu dzalika tabi' wasilatan fil baqa wa huwa al balagah. Nah,
Ilmu itu adalah idrok. Dia itu memiliki muta'allaq, yakni maklum. Nah, maklum ini mengikuti idrok fil khusul. Maklum ini mengikuti ilmu al-idrok dalam khusul. Kalau maklum ini tidak mudrokun, tidak diketahui, maka dia nggak bisa dikatakan maklum. Yakunu dzalika tabi' wasilatan fil baqa. Yang mengikuti maklum itu mengikuti yang maklum ini menjadi wasilah untuk terjadinya tetapnya idrok, mengetahui bahwa al-malaka. Jadi gini, misalnya ilmu itu kan artinya idrok, mengetahui. Nah, mengetahui itu pasti berhubungan dengan sesuatu yang diketahui, gitu loh. Ini fisyah gitu ya. Nah, sesuatu yang diketahui itu bisa dikatakan diketahui itu kalau dia mengikuti eh, kalau dia itu sudah ada orang yang mengetahui. Dikatakan maklum itu kalau dia eh, ada ilmu yang menghikayahkan maklum tersebut gitu loh. Nah, maklum ini menjadi wasilah untuk tetapnya ilmu, wasilatan fil baqa. Wa al-malakah. Ini saya kurang paham lah. Kok tiba-tiba bilang malakah gitu. Ya udah dilewatin aja nggak apa-apa. Oke. Waqad utliqal ilmu ala kullin minha. Oh iya ya, ini baru ngerti baru. Kan gini, ada ilmu itu dikatakan ilmu itu maknanya apa? Ada yang mengatakan ilmu itu ya pokoknya mengetahui kaidah, ada yang mengatakan ada malakah tentang kaidah tersebut, ada yang mengatakan dia itu mengetahui maklum gitu loh. Waqad utliqal ilmu ala kullin minha. Terkait ilmu itu disebut untuk menyebut tiga hal itu, yakni ilmu itu huwal idrok atau ilmu huwal maklum atau hikayatul maklum atau ilmu huwa malaka lil maklum gitu. Kayak gitu. Kita mengetahui usul fikih itu pengertiannya itu pertama ada kalanya kita memang mengetahui kaidah-kaidah usul fikih atau kita mengetahui malaka, kita mengetahui materi-materi usul fikih atau kita itu punya potensi, punya malaka, punya hayatul rasikha fin nafsi, punya pemahaman yang ada dalam jiwa tentang materi-materi usul fikih gitu. Itu semuanya berlaku. Nah, ilmu itu bisa dipahami dengan tiga pengertian semacam itu. Imma hakikoh urfiyah, ada kalanya secara hakikat urfiyah, au istilahiyah atau secara hakikat istilahiyah atau majazun masyhur, secara majaz masyhur. Fa idza dzukira bila ta'arudin lil muta'allaq, jika maka jika disebutkan ilmu tanpa menyebutkan muta'allaq ya, yakni maklum, jaza iradatu kullin min tsalatsa bihasabil maqam, maka boleh menghendaki masing-masing dari tiga itu sesuai makom, yakni al ilmu atau maklum atau al malakah gitu. Ilmu maklum atau malakah. Ketika nyebut ilmu maksudnya ya ilmu, atau ketika nyebut ilmu itu maksudnya adalah maklum, atau ketika menyebut ilmu itu maksudnya adalah malakah. Wa amma idza qurina wa idza qurina, jika ya tadi kan wa idza dzukira bila ta'arudil, jika ilmu itu disebut tanpa menyebutkan muta'allaq ya yakni maklum, maka bisa
masing-masing dari ketiga itu yang dimaksudkan gitu loh. Ketika kita menyebut ilmu tanpa mengetahui ilmu apa, ilmu fikih, itu maksudnya bisa yang dimaksud dengan ilmu itu adalah ilmu itu sendiri atau maklum atau malakah gitu. Tapi wa amma idza adapun jika disandingkan bi dzikril muta'allaq ta'ayyana al-awwal. Maka sudah tentu itu yang pertama yakni al-ilmu. Maka jika ilmu itu disandingkan dengan maklumnya, misalnya ilmu fikih gitu, maka yang dimaksud ilmu fikih di sini itu bukan maklum, ya ilmu. Kan ada kemungkinan pertama itu al-idrak. Kemudian yang kedua ketika nyebut ilmu adalah maklum. Maklumul ilm. Kemungkinan yang ketiga adalah malaka. Itu jika tidak disebutkan muta'alaknya, yakni maklumnya ilmu apa, ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu mantik. Gitu. Tapi jika disebutkan ilmu mantik misalnya, ya ini jelas arti ilmu di situ adalah al-idrak, bukan maklum, bukan malakah. Waqala Said fi Hawashi Samsiyah, berkata Said Al-Jurjani dalam Hawashi Samsiyah, inna ma yasihu ja'alul idrak infi'alan idza fassarnahu bintiqashin nafsi bisura al-hasila min asy-syai'i. Sah menjadikan idrak sebagai infi'alan hanya jika kita menafsirkan infial sebagai menafsirkan idrak sebagai tercetaknya jiwa dengan surah yang terjadi dari sesuatu. Amma in fassarnahu bisurah al-hasula fin nafsi. Adapun jika kita menafsirkan idrak itu sebagai surah al-hasila fin nafsi, bukan intiqash nafsi bisurah, ya, fayakunu min maqulatil kaifi, maka idrak di situ termasuk maqulatul kaif, fala yakunu infial, maka dia enggak termasuk infial. Aidon juga. Ai kama la yakunu fi'lan. Begitu juga tidak bisa dikatakan idrak itu maqulatul fi'li. Ya gitu. Jadi tergantung penafsiran kita gitu. Idrak ini kalau kita mengatakan idrak ini adalah intiqasyun nafsi bisurah, jiwa itu maksud ketika kita menyebut idrak mengetahui adalah jiwa ini dipenuhi dengan surah al-hasilah, maka jiwa ini menerima surah maklum, maka ini idrak di sini adalah maqulatul infial. Tapi jika kita menafsirkan idrak itu sebagai surah yang al-hasilah fi nafsi, surah yang terjadi pada jiwa itu, maka al-idrak di situ min maqulatil kaif. Gitu. Ya, oke. Saya kira itu aja, udah selesai kita maqulatul idhofah gitu. Jadi inti dari maqulatul idhofah adalah anisbah al-mutakarrirah. Kemudian ada karakteristiknya, kemudian ada anwa'ut taqaddum. Ketika menyebut takafu, khawas yang pertama itu ada anwa'ut taqaddum. Ketika menyebut takafu yang terakhir, yakni takafu dalam hal mutlaqah sama muhassalah gitu loh. Yang ketika membahas idhofat hasan fil muadalat itu, maka di sini ada uraian tentang al-ilmu apakah min maqulatil kaifi atau min maqulatil infial atau idhofah. Nah, jadi udah selesai. Nah, ya supaya lebih paham itu dibaca berkali-kali. Saya juga gitu, saya juga membaca makulat ini berkali-kali, bahkan saya hafalkan gitu loh. Saya hafalkan poin-poinnya, saya hafalkan teksnya, saya baca berulang kali sampai hafal gitu. Ya belum selesai sih hafalannya. Oke, saya kira itu aja. Mohon maaf kalau ada salahnya. Ada pertanyaan nggak? Wah, kalau udah nggak ada pertanyaan, oke, kita tutup majelis kali ini dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum